Orang-orang yang tidak mengetahui adanya makhluk gemuk bermata bola bernama bom-bom yang ada di Papua itu tidak akan pernah mengetahui kalau dia tidak pernah berinteraksi. Orang Jakarta tidak kenal Pak Bom-bom, orang Amerika tidak kenal Pak Bom. Padahal Pak Bom-bom itu ada. Pak Bom-bom itu zahir. Tapi yang dikatakan az-zahir, semua manusia memahami bahwa dia pasti ada meskipun tak pernah melihatnya. Nah, inilah yang dikatakan Al-Quran, innama amruhu idza arada syai'an ayakulahu. Dikatakan dalam Al-Quran, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhan meskipun tidak terlihat oleh mereka, apa kata Allah? Lahum maghfiratun wa ajrun karim kabir. Mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Jadi Tuhan itu tidak perlu nampak zahir, tapi Tuhan itu az-zahir, artinya ada dikarenakan terlihat alam semesta ini. Alam semesta ini nggak mungkin ada kalau tidak ada yang menciptakan. Sama seperti jejak binatang yang Anda lihat, ketika Anda melihat jejak binatang, itu membuktikan bahwa binatang itu ada. Kenapa? Tidak mungkin jejak binatang itu ada kalau binatang yang nggak ada. Alam semesta ini ada, bukti adanya Tuhan. Meskipun kita tidak melihat adanya Tuhan, tetapi alam ini ada, sudah pasti yang menciptakannya itu ada. Maka kami menyebutnya yang menciptakannya adalah Sang Khalik, Sang Pencipta. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Yang bersama malaikat-malaikat dalam naungan awan, berarti ada naungan awan. Di situ adalah apa yang nampak ya, yang zohir. Awan itu juga zohir bersama malaikat-malaikat gitu. Di sini jelas bahwa Allah sendiri yang akan datang dengan nampak gitu loh. Bukan jadi, azabnya ya. Oh enggak. Di sini yang dilihat dulu, yang ada yang datang di sini itu apa bersama dengan malaikat. Dikatakan Allah, tapi ingat di situ dikatakan illa ayyatiyahumullah, berarti sesuatu yang bersandar kepada Allah. Apa yang bersandar kepada Allah itu siksaan, azab yang bersandar kepada Allah. Seperti misalnya Baitullah. Apa yang bersandar kepada Allah di situ? Rumah. Bukan berarti rumah itu adalah Allah. Abdullah. Apa yang bersandar kepada Allah di situ? Abdi, hamba. Bukan berarti hamba itu adalah Allah. Sama seperti rohullah. Roh yang bersandar kepada Allah. Bukan berarti roh itu adalah Allah. Sama seperti ini. Ya tiyahumullah. Berarti yang dimaksud di sini azab yang bersandar alias azab yang didatangkan oleh Allah bersama dengan malaikat dalam naungan awan. Sedangkan perkara, sedangkan perkara telah diputuskan, artinya setelah perkara diputuskan kemudian kepada orang-orang yang fasik, kepada pelaku maksiat, kepada pelaku dosa, maka yang datang kepada mereka itu apa? Azab, bukan kenikmatan. Itu jelas itu. Makanya Allah mengatakan, dan kepada Allah lah segala perkara dikembalikan. Kembali kepada Allah perkara itu. Artinya apa? Orang yang bersalah dihukum, orang yang bersalah diazab, orang yang benar kemudian diselamatkan atau dimasukkan ke dalam jannah. Itu jelas. Bagi kami ya, kalau Anda memahaminya melalui terjemahan ya silakan. Itu adalah sesuatu pemahaman dari Anda. Saya tidak memaksakan. Silakan. Ada lagi yang lain? Iya, kalau menurut saya itu adalah adopsi ya Pak ya, dari Matius 24 ayat 30. Oh enggak mungkin. Pada waktu itu Matius berapa? Matius 24 ayat 30. Oke. Baik. Silakan. Saya bacakan. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dan segala kuasa dan kemuliaan. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujungnya langit yang lain. Seperti itu Pak ya. Makasih. Iya baik. Ini terjadi di mana? Di hari kebangkitan atau di bumi? Hari kedatangan anak manusia, kedatangan Yesus kedua kali gitu. Oke. Berarti kalau berbicara dengan ini, bahwa di dalam Al-Quran juga diterangkan tidak ada satupun ahli kitab yang tidak akan beriman kepada manusia yang datang kedua kalinya. Wa immin ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qablal mauti wa yawmal qiyamati yakunu alaihim syahida. Tidak ada seorang pun dari Bani Israel
kecuali akan beriman kepada Nabi Isa sebelum kematiannya. Dan di hari kiamat nanti Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka. Ini tidak ada masalah. Ini terjadi setelah kedatangannya yang kedua, berarti dia di bumi. Dan nanti di hari kemudian Nabi Isa akan bersaksi lagi kembali kepada mereka tentang yang tadi, wa isqalallahu ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas, wahai Isa, sini kau yang mengajarkan mereka ini untuk menuhankan dirimu. Oh, bukan, tidak, bukan saya tidak pernah mengatakan apa yang bukan hakku. Maqultu lahum illa ma amartani bi ani ubudullah rabbi wa rabbakum. Saya hanya mengatakan kepada mereka, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Dan itu terekam di kitab saudara. Maria, jangan kau sentuh aku, sebab aku belum pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu, ilahku dan ilahmu. Itu jelas dalam kitab saudara. Jadi kalau dikatakan mengadopsi, ya kita juga belum tahu. Mana tahu justru kitab Anda ini yang mengadopsi, karena ini bahasa Indonesia. Kita tidak ngerti manuskrip tertua Matius 24 ini mana, tunjukkan ke kita. Jangan sampai lembaga kitab Anda yang mengadopsi Al-Quran, terjemahan Al-Quran. Mana tahu, kita nggak tahu ya, karena ini kan bahasa Indonesia ini ditulis 1974, Al-Quran 1400 tahun silam, Bu. Terjemahan yang paling lama itu 1954. Sedangkan kitab suci kami abad ke-7, 1400 tahun lalu. Oke? Silakan, ada lagi? Iya, maksud saya kan gini kan, di sini kan anak manusia ditujukan kalau Matius, sedangkan di dalam Al-Quran Anda dikatakan Allah yang akan datang dengan malaikatnya. Jadi abang tadi berbicara tentang si Isa ini ya yang datang dan kepada orang Yahudi, tapi di sini adalah Allah gitu. Oke. Berarti Yang Allah Isa itu Allah. Yang Allah datang itu setelah hari kiamat. Yang Isa datang itu sebelum hari kiamat. Beda. Yang Anda baca di Matius 24 nomor 30 itu bukan di hari kiamat, itu di akhir zaman yang datang kedua kali. Dan yang saya terangkan di dalam Al-Quran tadi, yang saya bacakan kepada saudara di dalam surah An-Nisa ayat 159, itu juga di akhir zaman, bukan di hari kiamat, setelah kiamat, bukan. Jadi kitab saudara Matius 24:30 dan juga An-Nisa ayat 159 sama-sama menyatakan akan datangnya sosok utusan untuk Bani Israel yang kedua kalinya ke tengah-tengah manusia di tengah Bani Israel. Sama-sama menjelaskan. Tapi kalau Anda membawa surah Al-Baqarah 210 itu berbicara setelah hari kiamat, bukan di dunia ini. Seperti itu, Bang. Oke, terima kasih. Sama-sama, saudara. Siap. Mungkin ada lagi? Oke, selamat malam Bang Gildar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslim ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Penjelasan Bang Zuma luar biasa. Ini saya mau bertanya dua arah ya kepada narasumber Bang Zuma maupun Pak Pendeta, tapi saya mau jawaban dari Pak Pendeta dulu. Yang saya mau tanyakan mundur ke belakang dari sebelum hari penyalipan, kelahiran Yesus. Nah, pertanyaan saya, kapan, kepada Pak Pendeta dulu, Pak Pendeta Budi Asali, kapan dan siapa yang memberitahukan bahwa Yesus ini lahir sebagai utusan Allah? Itu yang pertama kali, siapa yang pertama kali memberitahukan kepada kaum Bani Israel? Itu silakan jawab dulu Pak Pendeta. Nanti pertanyaan yang sama juga saya ajukan kepada Bang Zuma. Bagaimana tapi saya mau jawaban dengan Pak Pendeta dulu. Kapan Pak Pendeta kira-kira? Terima kasih. Saya enggak tahu kapan pertama kali disebut utusan. Kalau disebut maksudnya begini Pak. Dalam begini lahir Lukas 2 ayat 11, tapi kalau sebagai utusan mungkin agak sangat belakangan ya. Ya, Yohanes 17 ayat 3. Lalu juga ada dalam surat Galatia saya kira.
Tapi kalau saya tanya yang pertama kali, saya tidak tahu. Nah, maka dari itu saya mau bertanya, ya ini kedua arah. Maka bagaimana cara Maria, ibu Yesus, itu lepas dari hukum perzinahan kaum Bani Israel? Itu yang saya tanya. Dan untuk Bang Zuma juga, bagaimana cara Allah menunjukkan kuasa agar kaum Bani Israel ini tidak membunuh Maria yang dituduh berzina begitu oleh kaum Bani Israel. Dari Pak Pendeta dulu, boleh silakan. Pertanyaannya, mengapa Maria tidak dibunuh karena berzina? Iya Pak, kan Maria itu sebagai penzina oleh kaum Bani Israel. Bagaimana caranya Pak Maria lolos dari hukum tersebut sementara tidak bisa membuktikan ini? Ya, saya kira orang Yahudinya apakah memang pernah mengatakan seperti itu, saya tidak ngerti. Tapi kalau mereka pernah mengatakan itu, ya mereka mesti membuktikan dulu kalau Maria berzina. Dan nubuat tentang kelahiran Yesus dari perawan itu sudah ada di dalam Yesaya 7 ayat 14. Jadi dia harus lahir dari seorang perawan. Kalau perawan enggak, itu bukan perzinahan. Roh Kudus yang melakukan mujizat sehingga Sahabatul Maria itu tahu-tahu menjadi janin. Jadi tidak ada perzinahan antara Yesus dengan Maria atau Maria dengan laki-laki manapun. Kalau Yesus lahir dari perzinahan, ya dia manusia biasa, dia lahir sebagai manusia berdosa. Dan Saya bilang tuduhan Pak, tuduhan Bani Israel itu kan seperti itu, karena Yesus tidak terlahir dari bapak angkatnya Yusuf, yang mana kan bukan dari perkawinan lahirnya begitu kan, mereka perlu pembuktian begitu. Kalau yang Bapak bilang tadi saya rasa berbeda ya, tapi oke, itu jawaban Bapak. Saya mau jawaban dari Bang Zuma, silakan. Iya, baik. Jadi yang diterangkan kemudian oleh Al-Quranul Karim ya terkait dengan tuduhan orang-orang Yahudi, itu kita bisa lihat di dalam kitab Talmud bahwa memang betul Maria ini banyak dituduh di dalam kitab mereka Sanhedrin dan juga di Sabbat atau Pemamot dalam kitab mereka. Itu banyak tuduhan-tuduhan yang muncul kemudian kepada Bunda Maryam, sehingga ketika dikatakan dalam Al-Quran fa'atat bihi qaumaha tahmiluhu qalu ya Maryamu laqad ji'ti syai'an fariya. Kemudian diceritakan Maryam membawa Isa alaihissalam dalam masa bayi kepada kaumnya, menggendong bayi ini. Lalu kemudian orang-orang Yahudi, kaum daripada bangsa Israel pada saat itu bertanya kepada Maryam, tidur, ya Maryam. Itu dikatakan, wahai Maryam, sungguh engkau telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Ini tuduhan orang-orang Yahudi kepada Bunda Maryam. Ya ukhta Harun, katanya, makana abukim ra'asau'in wa makanat ummuki bagian. Wahai saudara perempuan Harun, ayahmu bukan seorang yang berperilaku buruk dan ibumu bukan seorang pesina. Lalu kemudian fa'asyarat ilaih, Maryam kemudian menunjuk kepada anaknya. Mereka kemudian berkata, bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan? Karena Maria kemudian menunjuk, silakan kau tanya, qalu kaifa nukallimuhu man kana fil mahdi sabiyan. Bagaimana mungkin kemudian kami bertanya kepada anak bayi ini? Seketika Allah kemudian qala inni abdullah, bayi ini berbicara, sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah, ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyan. Kelak Allah akan memberiku kitab ketetapan-ketetapan berupa hikmat Injil, dan kelak Allah akan memberiku dan menjadikan aku sebagai seorang nabi. Ini pembelaan Allah. Kemudian seorang bayi yang dituduh ibunya kemudian melakukan persinahan, dan di dalam kitab Talmud Maria itu dituduh kemudian berzina dengan salah satu tentara Romawi bernama Pantera.
Nah, Al-Quran datang, tidak anak itu pun berbicara. Qala ini Abdullah, wahai Bani Israel, ibuku bukan pesida. Aku ini adalah hamba Allah yang kelak menjadi pembawa peringatan kepada kalian dengan membawa Injil, dan kelak aku akan menjadi nabi sebagai tanda kepada kalian. Ini pembelaan Allah kepada Bunda Maryam dan juga anaknya. Demikian. Jadi dari sini jelas ya, kalau saya mendapat ilmu bahwa penjelasan Isa Al-Masih itu jauh lebih konkret dalam Al-Quran dari kelahiran, karena nggak masuk akal menurut saya. Gimana caranya Yesus bisa bebas dari ibunya ya, Bunda Maryam, bebas dari hukum rajam, sementara Bible itu sendiri tidak menceritakan. Tiba-tiba orang Israel, Bani Israel percaya begitu saja, oh itu bukan anak zina dan lain-lain. Tapi karena Al-Quran sudah menjelaskan, maka masuk akal semuanya berarti. Maka bahwa Allah, benarlah bahwa Al-Quran itu firman-firman dari Allah dan sudah terjadi dan sudah masuk akal untuk dicerna oleh pikiran manusia. Terima kasih Bang Zuma. Sama-sama, Bung. Terima kasih Bung Ican. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu rumahnya Bunda. Ya, oke, Saya bentar. bisa. Oke, selamat malam. Ini Kak Siregar 5. Selamat malam Kak Siregar 5. Selamat malam, Kak. Silakan, ada yang mau Izin bertanya ditanyakan, Kak? boleh sama Pak Pendeta Silakan. Boas. Silakan. Pak Boas, saya izin bertanya boleh mengenai saya selama 30 tahun ini saya pernah bertemu di mimpi sih. Pengalaman pribadi bertemu siapa? dengan Yesus. Yang Bertemu dengan Yesus? Iya. Pak Pendeta. Yang pertama sekali itu di masa saya di 10 tahun yang lewat itu saya sakit keras dan saya berdoa karena kan jauh dari keluarga, saya anak kos dulu. Saya bertemu Yesus itu dalam keadaan sakit tanpa ada saya telepon orang tua, saudara, cuman saya berdoa saja kepada Yesus, Tuhan Yesus sembuhkan saya. Dan saya itu langsung sembuh. Dan yang beberapa terakhir ini saya kan sering menonton TikTok itu terkait agama Kristen sama Islam selalu bertentangan. Jadi saya ini ada krisis iman. Mana yang betul ini Tuhan ini gitu. Saya bertemu Yesus di dalam mimpi dan Yesus itu datang di di masjid. Dia berjubah warna putih bersih bersinar, tapi Al-Quran itu dia terbakar. Dan yang ketiga saya mengalami bermimpi Yesus datang ketika saya mengalami ujian yang besar dengan suami saya. Jadi Yesus itu datang dengan bersuara lembut mengatakan bersabar, kasihi dan bersukacita. Itu sih. Kalau mengenai ini, mimpi saya ini kira-kira gimana ya Pak Pendeta? Ini pengalaman pribadi saya sih sebenarnya Pak Pendeta. Saya tidak bisa memastikan ya. Mimpi itu bisa tidak ada artinya, bisa saja dari Tuhan, bisa juga, tapi itu biasanya pada zaman Alkitab, bukan pada zaman sekarang ya. Dan bisa juga datang dari setan. Dan tidak ada jalan bagi saya untuk bisa tahu yang mana yang benar dalam kasus yang saudara alami. Itu aja sih yang saya mau tanyakan sih kepada Pak Pendeta. Satu aja Gurunda. Ya. Kak Siregar delima. Iya. Saya bertanya satu. Saya kan lihat tuh di Google ya. Saya lihat di Google bahwa penampakan atau bentuk dari wajah Yesus itu kan berbeda-beda. Yang saya mimpikan itu Bentar. memang Bentar. iya. Pertanyaan saya,
yang ada di mimpi Kak Siregar Delima itu, yang dilihatnya adalah Yesus itu dalam rupa wajah yang seperti apa, rambutnya kayak mana gitu. Sehingga bisa Sama. artikan bahwa oh ini Yesus nih gitu. Iya. Itu sama seperti ini. Kebanyakan gambar cuman wajahnya bercahaya, jubahnya bersinar sekali datang dari langit. Yang pertama sekali saya mimpiin. Yang itu saya langsung sembuh di Terus paginya. katanya akulah Yesus gitu. Enggak ada dibilangnya. Terus kok bisa kakak mengatakan kalau itu Yesus? Itulah yang saya mau tanyakan karena kan di pemikiran saya itu Yesus yang saya percayain begitu. Oh gitu. Boleh, Ya. boleh saya masuk. Boleh Bang Oke, Zuma. makasih Mbak. Kalau di Al-Quran dijelaskan begini, Bismillahirrahmanirrahim, wa im min ahlil kitabi illa la yu'minan nabihi qablal mauti. Jadi kedatangan Nabi Isa alaihissalam itu setelah dia terangkat itu tidak pernah terjadi kepada siapapun. Nanti dia datang di akhir zaman pada saat tanda-tanda kiamat itu sudah datang ke atas muka bumi. Dan di dalam kitab saudara pun Yesus mengatakan, sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontar cahaya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan anak manusia. Jadi Yesus nanti datang ketika ada cahaya yang berpancar dari timur sampai ke barat. Artinya kita semua melihat, bukan dalam mimpi. Bukan dalam mimpi. Kenapa bukan dalam mimpi? Karena Yesus juga menasihatkan begini, pada waktu itu jika ada orang berkata kepadamu, lihat Mesias ada di sini, Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias palsu dan pengajar-pengajar palsu, nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda mukjizat. Sehingga sekiranya kamu percaya, mereka akan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, kata Yesus, sudah aku mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila seorang berkata kepadamu, lihat Yesus ada di padang gurun, jangan kau pergi ke situ. Atau dia berkata, orang itu berkata, lihat Yesus ada di bilik, jangan kau percaya. Ini kata Yesus, karena kedatangan keduanya nanti setelah ditandai dengan cahaya dari timur ke barat gitu. Makanya ketika Paulus mengatakan, aku mendengarkan suara dari langit, Saulus, Saulus, itu saya sebagai muslim tidak percaya berdasarkan dalil ini. Karena Yesus nanti datang untuk kedua kalinya kalau ada tanda kilat yang memancar dari timur sampai terlontar cahayanya ke barat. Sementara Paulus yang melihat cahayanya cuma dia sendiri dengan muridnya. Jadi terkait dengan mimpi saudara, ujilah, kata Yesus, ujilah setiap roh yang datang kepadamu. Nah ini juga katanya jangan kamu percaya kepada Mesias. Kalau ada orang yang mengaku bertemu Yesus, jangan kau percaya. Di dalam Matius 24 dari data 23 sampai 28. Silakan. Ini sih merupakan pengalaman pribadi saya sih sebenarnya sih Bang Zuma. Iya, Jadi iya. Jadi cuman izin bertanya aja karena kan memang Siap. ada penatua kakak Betul. saya dan tulang saya, mohon maaf saya tanya begitu, kamu halunya tinggi banget katanya. Ya udahlah kayak gitu. Jadi ya itu aja sih yang mau tanyakan tadi terkait saya bermimpi dengan Yesus yang saya percayain sih tadi ke Pak Pendeta, Pak Boas. Itu aja. Iya. Makasih Oke Bang Zuma. teman-teman, sama-sama Mbak Siregar. Oke, Oke, ini terima sudah kasih Mbak Siregar. jam 12 saya kira. Oh, Pak Iya, Budi mau istirahat ya? Iya. Baik Pak Budi, terima kasih diskusinya. Mudah-mudahan diberikan kesehatan selalu Pak Budi. Terlalu malam saya susul itu nanti. Baik, iya nanti biasanya kalau udah lewat itu nggak ini ya. Silakan Terima Pak. kasih Pak Budi. Jaga Istirahat. kesehatan. Oke, terima kasih sama-sama. Selamat malam. semua. Iya, malam. Selamat malam. Oke, silakan. Selamat malam Bang Erwin. Bang Nal. Assalamualaikum Bang Nal. Ada yang mau ditanyakan? Waalaikumsalam. Ya, karena Pak Pendeta katanya mau ini kepada siapa lagi mau bertanya datur beliau. Aduh, nggak apa-apa lah, Bi. Saya pending aja lah dulu. Mungkin besok atau kapan-kapan kalau ada lagi saya sempat bertanya. Karena mau bertanya pun orangnya udah nggak ada yang mau menjawab gitu. Oke, dilanjut Umi. Saya dengar Oke. lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Sugi. Boleh nambahin sedikit nggak yang masalah Allah tadi wabarakatuh. mimpi Yesus itu? Ya, silakan Ahi. Oke, gini ya, ketika saya baca 2 Korintus 11 ayat 14, di situ dikatakan hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Nah, jadi di sini kita perlu waspada ketika kita mimpi dan sebagainya gitu kan. Karena Yesus sendiri tidak pernah menjamin bahwa iblis tidak bisa menyerupai dirinya. Itu tidak ada jaminan dari Yesus. Beda dengan Nabi Muhammad SAW, beliau jelas menjamin. Ya, kalau kamu mimpi berjumpa dengan aku, percayalah itu aku, sebab iblis tidak mampu untuk menyamar seperti aku. Ada jaminan dari Rasulullah, tapi dari Yesus nggak ada, nggak pernah. Bahkan kalau kita lihat di dalam 1 Yohanes 4 ayat 1 sampai ayat 1 aja deh ya. Di situ, saudara-saudaraku yang kekasih, waspadalah akan setiap roh. Tetapi ujilah roh-roh itu. Apakah roh itu berasal dari Allah? Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah pergi dan ke seluruh dunia. Coba, kalau kita lihat dari ini, apalagi Anda tadi mengatakan bahwa wajahnya itu seperti yang ada di gambar-gambar, tidak mungkin dong Yesus itu akan merubah, menyesuaikan wajahnya seperti yang kita lihat setiap hari. Itu bukan pekerjaan Yesus, tidak mungkin. Ya, itu berarti apa yang Anda lihat sehari-hari ke bawah-bawah dalam mimpi Anda. Itu Maaf ya Pak seperti Sugi, Pak itu. Sugi mohon mau ini. Wajahnya memang semakin saya ini lihat memang bersinar, jadi nggak kelihatan jelas karena kan wajahnya itu bersinar sekali, nggak bisa saya lihat dengan mata. Tapi memang jubahnya itu bersinar sekali. Itu sih. Iya, makanya itu Mbak, Makasih, kembali mohon lagi turun. ke 2 Korintus 11-14 itu. Iblis bisa menyamar sebagai malaikat terang. Nah, hati-hati di situ. Saya sendiri Mbak pernah mimpi ketemu Yesus. 2014 saya dibawa sosok yang seperti itu ke bukit tinggi gitu kan. Terus saya ditunjukkan bumi sebelah barat, sebelah timur itu meledak-ledak seperti likuifaksi gitu kan, menggulung-gulung. Wah, itu saya sangat ketakutan. Lalu kata orang yang membawa saya itu, ikutlah akulah jalan kebenaran. Ya, dia mengutip Yohanes 14 ayat 6 itu kan. Akulah jalan kebenaran dan hidup, orang tidak akan sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Akulah Tuhan. Saya jawab, kamu iblis. Sebab Tuhan tidak kelihatan. Nah ini jiwa saya ini memang seorang debater, dalam mimpi pun debat. Yesus saya debat, kamu iblis, saya bilang. Sebab Tuhan tidak mungkin kelihatan. Pergi dia meninggalkan saya. Oke. Ya, Mbak Islam apa Kristen tadinya? Saya Kristen. Cuman Kristen, ya, wajar itulah lah. pernah krisis iman. Iya, pernah iya. Bahkan Pak Budi sendiri tadi nggak berani jawab loh. Kan Pak Budi sendiri tahu. Iya. Tidak mungkin Yesus itu kayak teh celup naik turun itu nggak mungkin. Benar yang dikatakan Bang Zuma itu tadi. Yesus itu pergi dan akan datang nanti menjelang hari kiamat. Tidak mungkin Tuhan seperti teh celup, seperti yang dikatakan pendeta siapa yang suka komedi itu? Siapa sih? Mongol. Nah, pendeta Mongol juga mengatakan begitu. Tidak mungkin Tuhan itu datang kedua kali sekarang, itu tidak mungkin. Apalagi setiap orang ada mimpi ketemu Yesus. Emangnya Tuhan teh celup, kata pendeta Mongol. Nah, guyonan tapi masuk akal juga sih. Begitu Mbak, terima kasih. Tapi Pak D, ini kan kita juga menghargai ya, Kak Siregar ini dia seorang Kristen yang katanya krisis. Artinya kan kalau dia katakan bahwa sedang dalam krisis iman itu kan memiliki keraguan-raguan antara agama yang mungkin dia sedang anut dan mungkin tentang Islam, gitu kan? Jadi kalau saya boleh bertanya nih kepada Kak Siregar, kira-kira yang memicu atau yang menjadi faktor utama dari krisisnya iman seorang Siregar Delima ini apa gitu? Dan mungkin ya ada yang mau ditanyakan tentang Islam. Mungkin di sinilah tempatnya bertanya tentang Islam yang menjadi ketidaktahuan atau bahkan keraguan-raguan di dalam akidah.
Agak enggak? Kalau menurut saya sih Islam itu kan saya udah lihat teman saya ada yang beralih ke Islam. Kebetulan dulu satu sahabat saya gitulah. Jadi saya kan dia bisa cerita Islam ini seperti apa, Kristen ini seperti apa. Terus setelah ini lagi saya buka TikTok kayak gitu ya kan. Terus lihat debat-debat teman Kristen sama Islam ya kan. Jadi saya bingung mana nih si Tuhan yang betul ini. Apakah memang Yesus yang pernah datang ke saya 10 tahun yang lalu? Iya. Jadi begini Mbak, sebuah kebenaran itu tidak bisa didasarkan kepada mimpi. Kayak tukang cari nomor togel aja kita cari keselamatan lewat mimpi. Ya kan? Yesus sendiri mengajarkan. Kalau Anda buka dalam Markus 12 ayat 29 sampai 31 kalau nggak salah. Yesus berkata apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu. Nah, di situ kita harus menggunakan akal kita untuk mencari kebenaran itu. Nggak bisa hanya modal yakini, imani saja, nggak bisa. Tadi saya ada mengambil sebuah pelajaran. Kalau orang itu hanya modal iman saja, modal percaya saja. Tadi saya itu melihat videonya Komeng ketika menemui Pak Ati. Ya, Komeng itu mengalihkan pandangannya Pak Ati ke sesuatu tempat, lalu Komeng itu memegang 2 batu, ya memegang 2 batu, yang satu seolah-olah dimakan, yang satu dikasihkan Po Ati. Po Ati yakin yang diberikan yang diberikan Komeng itu adalah sesuatu makanan karena dia berusaha mau makan. Po Ati ikut makan, ternyata begitu mau dikunyah ternyata batu. Nah seharusnya kan diteliti dulu. Itulah kalau hanya modal iman, seharusnya sebelum segala sesuatu itu kita percayai, akal kita harus dipakai. Itulah yang diajarkan Yesus dengan segenap akal budimu. Begitu. Oke, Pak Sugi, terima kasih untuk sharingnya atau arahannya. Karena saya juga tidak terlalu namanya. Sekarang ini ya. sebagai seorang Kristen, kuat nggak keyakinannya kalau Yesus itu adalah Tuhan? Bang Rahmat sebentar Iya, izin dulu, kita terima dulu. Iya, oke, terima dulu. Selamat malam, Pastor Leo Webra. Pastor Leo, selamat malam. Itunya di mute, Pastor. Silakan dibuka dulu mute-nya. Oke, selamat malam, Pastor. Malam. Oke, Pastor sebentar ya, mungkin ada yang mau didiskusikan dengan Bang Zuma atau Ustadz Sugi, tapi kita selesaikan dulu ini pertanyaan Bang Rahmat ya. Nice. Ini doubling nih. Double suaranya. Bang Leo double. Udah. Pertanyaan saya ini mungkin terakhir kepada Kak Sregar ya. Tadi saya dengarkan pernyataan dari Kak Sregar itu sendiri, berawal dari krisisnya iman, kemudian dia buka-buka TikTok, lalu menemukan di komal-komal debat seperti ini antara Islam dan Kristen. Lalu dia bingung, sebetulnya Tuhan yang benar itu yang mana sih? Nah, ini yang menjadi acuan bagi saya. Dia bingung. Nah, bingung. Pertanyaan saya, nah, sejauh mana keyakinan Kak Sregar bahwa Yesus itu adalah Tuhan, dan kenapa kakak tidak percaya tentang Tuhan yang disembah oleh Islam? Itu saja. Silakan. Kalau yang saya lihat sih surganya Islam sama Kristen itu sungguh sangat berbeda besar sih Pak. Yang satu menjanjikan ini, itu sih yang saya tangkap mengenai keislaman dan kekristenan itu ada hal yang berbeda sekali. Baik dari surganya sendiri gitu. Sekarang Tuhannya dulu Kak. Kalau di Kristen kan Tuhannya Yesus. Kalau di Islam kan Tuhannya Allah gitu. Jadi sejauh mana? Kak, aku kebetulan saya Tritunggal, Trinitas Pak. Oh iya. Iya. Jadi kalau yang pernah saya baca, jikalau kamu sudah melihat aku, kamu telah melihat Bapa di surga. Dan pernah saya baca, akulah jalan hidup dan kebenaran, tidak ada yang sampai kepada Allah Bapa kecuali melalui aku. Gitu pernah saya baca di
di Alkitabnya kita. Kebetulan saya Kan juga tadi tidak udah saya pernah. sebut. Iya. Mungkin ini Gurunda aja lah. Sedikit ya, ketika Anda mengalami kebingungan, itu artinya Anda sudah menggunakan akal sehat Anda. Kalau Anda tidak menggunakan akal sehat Anda tidak akan kebingungan. Anda mulai berpikir di situ, mau diakui atau tidak, Anda sedang berpikir, ini begini, Anda bermain, otak Anda bermain. Betul enggak? Iya sih, Pak. Nah iya, nah ketika Anda sudah mulai berpikir, maka Anda akan menemukan keraguan. Maka gunakanlah akal sehat Anda itu. Apakah benar atau tidak. Lalu mengenai surga. Apa memang yang sering ungkapkan oleh orang Kristen, di surga Islam ada kawin mengawin, di surganya Yesus tidak ada kawin mengawin, gitu ya. Iya betul Pak, betul. Padahal Yesus tidak pernah ngomong di surga tidak ada kawin mengawin. Nggak ada. Luga Tambunan kemarin mau saya kirim 10 juta kalau Anda bisa menunjukkan di mana Yesus ngomong di surga tidak ada kawin mengawin. Tidak bisa. Karena yang dimaksud Yesus bukan surga. Anda baca di dalam Lukas 20 ayat 36 Anda baca. Di situ bukan membicarakan surga. Yang ditanyakan orang Yahudi, orang Farisi, orang Saduki kepada Yesus mengenai satu orang perempuan yang mempunyai 7 suami. Masing-masing suami ini bersaudara. Abangnya menikah dengan perempuan itu tidak punya anak, diteruskan adiknya terus sampai ketujuhnya menjadi suami perempuan itu. Yang ditanyakan pada hari kebangkitan, bukan pada waktu di surga. Pada waktu dibangkitkan, apakah siapa yang menjadi suaminya? Dijawab oleh Yesus. Ustaz Sugi, sebentar izin, Bang Nal, tolong dimoderatorin dulu ya, Umi ini urus mama dulu bentar ya. Siap. Oke, lanjut Sugi. Nah, di hari kebangkitan kata Yesus tidak ada kawin mengawin. Orang yang dibangkitkan dari kematian tidak mati lagi, karena dia akan seperti ruh, akan seperti malaikat di surga. Nah, sementara kita tahu setelah hari kebangkitan masih ada hari penghakiman. Yesus ngomong, setiap orang akan dihakimi menurut amal perbuatannya. Nah, begitu juga di Islam. Suatu ketika Rasulullah itu berkata kepada Aisyah, nanti orang yang dibangkitkan itu semuanya telanjang. Kata Rasulullah. Lalu Aisyah bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kita semua telanjang? Apakah mereka tidak saling memandang aurat kita? Apa kata Nabi? Hai Aisyah, pada waktu orang dibangkitkan itu, orang nggak mikir lagi hal-hal seperti itu. Karena pada waktu itu sesuatu yang sangat dahsyat sekali, memikirkan diri sendiri, memikirkan amalnya, memikirkan dosanya, bagaimana. Seperti itu. Di Islam juga tidak ada, di kebangkitan kok kawin mengawin, nggak ada. Di surga baru ada. Nah, satu lagi, menurut kawan-kawan Kristen, orang yang dibangkitkan, orang yang di surga itu akan seperti ruh. Nah, ini menurut saya tidak tepat, karena Yesus ngomong di dalam Matius ya, saya agak lupa ayatnya, nanti bisa dicari. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, aku tidak akan minum lagi dari pokok anggur ini, tetapi aku akan meminumnya kembali bersama-sama dengan kamu di kerajaan Bapakku. Kalau di situ ada makan minum, berarti bukan berupa roh, tapi berupa jasad. Begitu Mbak. Jadi di surga itu ya lengkap dengan jasad kita. Apa yang bisa dinikmati dengan ruh? Kayak Casper melayang ke sana kemari, apa nikmatnya? Orang akan bisa merasakan nikmat kalau ada jasadnya. Kalau sudah mati ya cuma ruh doang, nggak bisa merasakan kenikmatan. Terima kasih. Bang Juma mau nambah, monggo. Terima kasih Ustaz Sugi. Mungkin sebelum ditambahkan Bang Zuma, gimana nih Mbak Siregar, apa paham maksud Ustaz Sugi tadi? Atau Iya, mau saya paham. lagi? Saya paham sih Pak, ya. Iya, oke, terima kasih. Mungkin ada tambahan, mungkin Bang Zuma, silakan Bang Zuma. Halo Bang Zuma. Ya, Bang Gurunda lagi istirahat. Oh iya. Iya, udah jam 12:30. Mungkin Bang Nal, Ya, sambil silakan, menunggu Bang Bang Rahmat. Zuma ya, sambil menunggu Gurunda, saya Oke, tanya-tanya siap. dikit ke Kak Siregar.
Oke, silakan Mak. Kak Siregar nih, menurut Kak Siregar setuju nggak kalau di surga itu ada kawin mengawin? Tidak ada. Kalau dari saya mimpi yang terakhir ini yang bertemu Yesus ini di seperti padang gurun yang warna hijau. Satu ada pohon besar, ada beberapa manusia sih. Pokoknya wujudnya seperti manusia, berjubah juga sama seperti Yesus. Dia mengajar anak kecil di bawah pohon itu. Dan dia berkata, karena aku kan banyak beban berat nih Pak, kebetulan di keluarga. Dia berkata begini, sabarlah, kasihi dan sukacita. Itu suaranya lembut banget. Itu sih Pak yang terakhir beberapa Tapi intinya bulan yang lewat ya. Iya. Kak Delima nggak setuju ya kalau di surga itu ada kawin mengawin. Itu inti yang saya tangkap. Iya. Sekarang saya tanya, kalau di dalam iman Kak Delima, definisi surga itu apa sih? Definisi surga itu ya kita bertemu dengan Yesus itu di surga itu, kita memuji dan Surga itu memuliakan. kan Itu sih yang saya yang saya surga tangkap itu kan itu sih. tempat bukan ya? Surga itu kan tempat bukan ya? Iya, tempat. Nah, artinya jika kita mendefinisikan suatu tempat, apa yang disebut dengan istana presiden misalnya? Istana presiden adalah suatu tempat yang diberikan untuk seorang kepala tertinggi dari sebuah negara. Nah, itu misalnya definisi dari sebuah tempat yang disebut dengan istana kepresidenan. Sekarang saya tanya, definisi surga apa? Surga adalah tempat. Nah, kalau di dalam Islam itu kan surga adalah tempat balasan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu misalnya definisi. Nah, kalau dalam iman Kristen nih definisi surga apa? Kita itu ya bertemu dengan Yesus itu sebagai Raja dan Tuhan kita. Itu yang saya tangkap sih, karena saya juga tidak terlalu ini kali mengenai ke Alkitaban gitu. Cuman saya hanya mempercayai beberapa ayat Alkitab gitu. Artinya kan surga itu tempat bertemu kita dengan Yesus. Tuhannya gitu. kita, iya. Nah, pertanyaan saya, apakah di surga itu asik atau enggak? Kalau yang saya lihat dari segi mimpi saya itu, ya asik juga Enggak, ini sebenarnya. maksudnya jangan dari segi mimpi dulu Kak, dari segi iya. Mimpi jangan dari dijadikan segi dasar dong. Dari Iya. segi keyakinan saya, kita bertemu dengan orang yang kita kasihi sesama pengikut Kristus itu sih Pak. Ya artinya di surga itu asik nggak kalau di ini saya berikan sedikit gambaran supaya Kak Dilema lebih mudah mencerna gitu. Kalau di dalam keyakinan Islam itu kan surga itu salah satu tempat yang menjanjikan kenikmatan. Di samping yang halal di dunia juga yang tidak dibolehkan di dunia, seperti misalnya di surga itu ada minuman yang dilarang itu di dunia. Artinya surga itu adalah salah satu tempat imbalan dari apa-apa yang dikekangkan Tuhan kepada manusia di dunia. Nah, di dalam Kristen surga itu tempat yang asik juga nggak? Asik di dalam memuji dan memuliakan Tuhan sih sebenarnya. Ya, kalau menurut apa yang pernah menurut pandangan saya gitu. Ya artinya asik nggak kalau di surga itu dalam iman Kristen? Iya asik karena memuji Tuhan. Nah asik. Nah oke. Kalau ada perang, Pak Di tunggu dulu Pak. asik. Mbak, Ya kita memuji Tuhan gitu. Kita bersuka cita. Enggak, Jadi jauh dari saya tanya. penderitaan begitulah. Mbak Siregar, baru Siregar. Iya, Bang. Kalau Iya, Pak. di surga ada Iya, perang, Pak. asik enggak? Nggak ada. Enggak ada perang. Nggak Wahyu ada perang. 7, Yang di Wahyu itu ada perang sih, perang Wahyu naga. 7 ada 12. Itu apa namanya yang saya pernah dengar itu di Wahyu itu perang naga itu adalah kita berperang terhadap berperang dengan iblis gitulah. Lah iya kan ada perang. Tetap ada perang toh? Saya tidak pernah berpikiran ke situ sih Pak, perang-perang Iya. agak seram menurut saya. Ada dia, ini Bang Zuma udah ada dia komen. Ini akunnya Bang Zuma nggak? Ya kalau bercerita tentang surga di dalam teman-teman Kristen itu nggak bisa kemudian menyimpulkan bahwa di surga itu seperti ini. Kenapa? Karena di dalam kitab saudara sendiri dikatakan dalam 1 Korintus 2 nomor 9
Tetapi seperti yang tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan oleh Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Jadi yang tidak pernah terbersit dalam pikiran, tidak pernah terlihat oleh mata dan tidak pernah terdengar oleh telinga, itu semuanya disiapkan oleh Tuhan di dalam surga. Jadi kita tidak bisa mengada-ngada di surga tidak ada kawin mawin. Kata siapa? Karena kawin mawin itu bukan di hari kebangkitan. Hari kebangkitan itu orang dikubur di alam barzah. Yohanes 5 nomor 29, pada saat orang bangkit, menurut Yesus nih ya, di Yohanes 5:29, orang yang benar ketika bangkit itu baru kemudian setelah dia diadili berdasarkan perbuatannya baru masuk ke surga. Jadi kebangkitan itu bukan di surga, kebangkitan itu kalau di Islam disebut padang mahsyar. Orang bangkit dulu, setelah diadili, yang baik masuk ke surga, yang buruk masuk ke neraka. Itu tertera di dalam Yohanes 5 nomor 29. Banyak sih data-data pengakuan-pengakuan dalam Bible bahwasanya manusia itu dibangkitkan. Setelah dibangkitkan, diadili, dihakimi. Makanya Yesus menjadi hakim pada saat itu untuk menghakimi. Pada saat orang dihakimi, nggak ada orang kawin mawin. Sama ketika misalnya di pengadilan, ya, nggak mungkin misalnya ada orang yang diadili, taruhlah misalnya Pak Bom diadili di pengadilan, nggak mungkin dia menggauli istrinya pada saat dia diadili di situ, nggak mungkin. Jadi setelah diadili di hari penghakiman, kebangkitan, itu baru ditentukan surga nerakanya seseorang. Bukan berarti pada saat kita dibangkitkan kawin mawin di sana, enggak lah. Orang semua sibuk dengan dirinya sendiri tentang penghakiman. Itu sih yang sempat saya dengarkan tadi. Silakan yang lain. Iya. Oh Kak Dilema, satu lagi terakhir Kak Dilema. Tadi kan kita sudah sepakat tuh kalau di surga itu asik gitu kan, nggak mungkin lah kalau nggak asik di surga ya mending ke neraka aja, apa bedanya gitu kan? Kenapa kita mau ke surga ya karena asik. Nah pertanyaan saya, jika di dunia boleh kawin mawin, tiba-tiba nih kita masuk surga nggak boleh lagi kawin mawin, kira-kira asikan mana tuh, di dunia atau di surga? Nah di surga lah karena kan kekal di sana. Kalau di surga nggak boleh, nggak ada kawin mawin. Di dunia ada kawin mawin. Enak mana tuh? Yang ada kawin mawin atau yang nggak ada kawin mawin? Kalau menurut saya sih kalau kita udah hati kita sama Tuhan itu kadang anak sama suami itu udah kayak mana lah ya. Saya bilang kita itu udah berfokus sama Tuhan kita gitu. Cuman karena kita masih di bumi, ya kita kepikiran anak gitu sama suami. Menurut saya sih kayak gitu sih Pak Rahmat. Ya berarti ya kalau saya sih Kak ya, kalau saya misalnya nih di dunia bisa ini, di surga nggak bisa lagi. Di dunia bisa itu, di surga nggak bisa lagi. Di dunia dapat ini, di surga nggak dapat lagi. Ya mending di dunia, ngapain ke surga gitu kan? Kalau pendapat saya beda sih kita. Pak D gimana Pak D? Ya iya, di dunia kita bisa makan hamburger, makan pizza, minum pop es, ya kan? Terus minum cappuccino, enak nikmat semua itu. Makan Kentucky. Giliran masuk surga kayak Casper. Aduh, tolong di mute Pak. Noise Pak. Nah, giliran masuk surga kayak Casper. Berupa ruh melayang-layang ke sana kemari, terus apa enaknya? Coba apa yang bisa kita rasakan dari itu semua? Nah di Islam, selain kita mendapatkan kenikmatan sebagaimana kita di dunia, ya bahkan nikmatnya 1 juta kali lipat kenikmatannya itu. Misalnya kita makan pisang di dunia nikmatnya seperti ini, di surga 1 juta kali lipat. Nah selain ada kenikmatan-kenikmatan itu, ada yang lebih nikmat daripada itu. Apa? Ketika kita melihat wajah Tuhan kita. Itu lebih nikmat daripada segalanya. Tapi tidak juga menghilangkan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Begitu. Itu di Islam. Iya. Jadi mungkin pertanyaannya gini sedikit ini, sebagai moderator saya izin sedikit ya. Kira-kira nih menurut Mbak Delima Siregar,
lebih enak mana surganya dunia daripada surga yang sebenarnya nanti, surga di akhirat? Saya pastinya belum tahu gimana surganya. Saya cuma berhayal saja. Saya bertemu dengan secara logika, Tuhan secara akal saya. sehat gitu. Kira-kira nih surga itu yang nikmatnya yang di darat, yang di akhirat atau yang di bumi ini atau yang di dunia ini? Surganya dunia saya sudah rasakan. Surganya akhirat saya belum pernah rasakan. Jadi Mbak Delima nggak bisa mengira-ngira kalau surganya di akhirat nanti itu lebih enak, nggak tahu gitu. Karena belum pernah ke sana, ke surga akhirat, jadi saya belum tahu. Oke, lanjut. Kalau Ustaz. surga dunia, ya. Di surga menurut orang Kristen kan memuji Tuhan, haleluya, haleluya. Mungkin kalau sejam 2 jam masih betah kita ya, haleluya, haleluya. Tapi Enggak, kalau surga berabad-abad, ambene blangkemen. Ya buktinya Ustaz Sugi di dunia aja sekali seminggu aja malas kok. Ya, artinya yang saya tangkap itu ketika misalnya nih, yang saya tangkap gitu kan, kalau seandainya kita itu masuk surga hanya sekedar untuk ketaatan kepada Tuhan tanpa ada aktivitas yang lain selain dari praktik tunduk ibadah kepada Tuhan, nah itu berarti kan surganya kaku. Artinya kembali seperti malaikat. Di dalam Islam kan juga ada malaikat. Contoh nih, malaikat itu jikalau diperintahkan untuk sujud, dari awal sampai akhir dia sujud. Nah, nanti kalau kita ke surga misalnya tugasnya hanya untuk menyembah saja, tidak ada aktivitas lain, berarti surganya kaku. Bukan berarti ada aktivitas yang membantah kepada Tuhan, tidak. Nah, tetapi ada kenikmatan-kenikmatan yang lain. Nah, makanya di dalam Islam itu surga itu balasan kebaikan. Nah, neraka balasan ini Bang Leo Dabling. Kayaknya mau ada yang disampaikan itu Bang Rahmat. Bentar, ini dikit lagi. Surga itu kan balasan baik. Neraka itu balasan buruk. Nah, jadi kalau kita masuk surga hanya untuk ibadah saja, fokus kepada Tuhan, lantas balasan apa itu? Silakan. Bang Juma, monggo. Baik. Jadi Al-Quran menarasikan sama seperti yang saya bacakan tadi di dalam 1 Korintus 2 nomor 9. Fala ta'alamu nafsun ma ukhfi lahum min qurrah a'yun jaza'an bima kanu ya'malun. Maka tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu kenikmatan-kenikmatan yang menyenangkan hati mereka sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan di dunia. Itu juga diterangkan dalam 1 Korintus 2 nomor 9. Tetapi seperti ada tertulis apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah ditimbul dalam hati manusia, semua itu disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Yang mengasihi Dia ini artinya adalah orang-orang yang melakukan pekerjaan-pekerjaan amalan soleh ketika dia hidup, berdasarkan Matius 11 nomor 1. Nah, ketika kita berbicara mengenai surga yang di Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menjelaskan bahwasanya surga itu adalah tempatnya kemudian orang hidup kekal. Di dalam surah Hud ayat 23, dalam surah Ar-Ra'd ayat 29, di surga itu tempatnya kebahagiaan. Kemudian di surga itu dikatakan bahwasanya tempat yang setinggi-tingginya, itu tempat yang sangat mulia. Lalu Al-Hajj ayat 56 juga diterangkan surga itu penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan kenikmatan. Dan surga ini adalah merupakan tempat kediaman yang paling indah, yang paling baik. Al-Quran surah As-Sajdah ayat 19. Lalu kemudian Asy-Syura ayat 22 diterangkan bahwa di dalam surga manusia mendapatkan apa yang diinginkan oleh manusia. Lalu kemudian dikatakan pula bahwasanya At-Talaq ayat 11
dan juga Al-Buruj ayat 11, di surga itu dapat rezeki, di surga itu mendapatkan keberuntungan yang besar. Jadi kalau misalnya surga itu adalah tempat kebahagiaan, tempat kenikmatan, tempat diupahnya manusia berdasarkan balasan terkait perbuatannya, lalu kemudian di sana kita tidak bisa lagi melakukan hal-hal selayaknya manusia, itu bukan surga, tapi itu adalah neraka. Karena sejatinya pencipta langit dan bumi ini mengetahui apa yang dibutuhkan oleh makhluknya. Sebagai manusia, apa yang dibutuhkan oleh manusia. Di dunia, manusia bisa bahagia tapi terbatas. Manusia bisa merasakan kenikmatan tapi terbatas. Dan kemudian hal yang paling digandrungi oleh seorang laki-laki adalah wanita. Hal yang paling digandrungi oleh seorang wanita adalah perhiasan. Maka ketika mereka masuk ke dalam surga, Tuhan mempersiapkan balasan-balasan ini kepada mereka. Ada yang ngamuk. Nggak jalan air. Biarin aja Pak. Nanti hujan lagi. Kalau Tutup. video dulu Pak Abu. Buka aja atapnya. Atap rumah dibuka. Nanti hujan pasti masuk air. Jadi ketika kemudian orang berbicara surga, manusia ini harus dibalas sesuai dengan kodratnya manusia. Jangan manusia dibalas dengan kodrat batu. Ya. Kalau misalnya di dunia bisa bersenggama, merasakan kenikmatan, bisa makan, bisa minum, dan bersama dengan keluarga, begitu masuk ke surga, nggak ada lagi itu semua, maka apa yang terjadi? Coba kita bayangkan. Jangan masuk ke surga, masuk ke dalam kamar aja, kunci dari luar kamarnya. Di dalam nggak ada makan, nggak ada minum, nggak ada teman, sendiri, cuman beribadah saja terus. Apakah itu kenikmatan, kebahagiaan? Nggak, itu siksaan. Bagaimana dalam kehidupan kekal, hal-hal yang dibutuhkan kehidupan manusia sebagai manusia itu sudah ditiadakan dalam kehidupan kekal ini. Coba, kenapa rumah tangga itu sering retak ketika kemudian ibunya menginginkan bapaknya kemudian untuk melakukan kewajiban, tapi bapaknya kecapean tidur. Ibu kadang uring-uringan sehingga terjadi keribut. Bagaimana kalau seorang wanita yang masuk ke dalam surga hidup kekal dalam keadaan dewasa, makan sepuasnya, minum sepuasnya dengan kenikmatan makanan dan apapun itu, kemudian dia juga birahi, tak diberikan kenikmatan itu, dia jadi apa dia di sana? Jadi itu siksaan. Makanya mohon maaf nih ya, mohon maaf, di dalam kitabnya saudara Matius 19 nomor 29, dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan, bapaknya, ibunya, istrinya, anaknya, ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dalam kehidupan yang kekal. Coba. Jadi kenikmatan itu akan berkali-kali lipat. Itu kata Yesus, Matius 19:9. Berkali-kali lipat. Jadi hal seperti ini kemudian di Bible dan juga di Al-Quran itu dikatakan bahwasanya orang-orang masuk surga itu akan mendapatkan kenikmatan. Ada satu yang tidak didapatkan di surganya Kristen. Ada satu. Apa itu? Tidak didapatinya orang Kristen akan bersama dengan anak istrinya di surga. Ini yang kosong di Kristen. Kalau terkait dengan kenikmatan yang tadi, saya rasa ada, cuman di dalam 1 Korintus yang saya katakan tadi itu belum diungkap semuanya. Tetapi kalau berbicara mengenai anak cucu, istri, pasangan, itu tidak bertemukan. Sedangkan di Islam, jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Jadi umat Islam ketika mereka masuk surga, mereka dipertemukan dengan anak-anak mereka, dengan pasangan mereka, dengan cucu-cucu mereka, dengan kakek moyang mereka. Mereka dipertemukan ketika di surga nanti. Mereka hidup layaknya mereka hidup di dunia, tapi tentu dengan kebahagiaan yang berlipat ganda. Sedangkan kalau orang Kristen, contoh, mamanya sudah meninggal, anaknya meninggal, kehidupan hari terakhir mereka bersama di dunia itu adalah pertemuan yang terakhir. Jadi ketika mereka rindu sama ibu yang sudah tidak ada, mereka tidak bisa jumpa karena nggak ada dalil-dalilnya, nggak ada dalilnya mereka akan ketemu. Nah, sedangkan umat Islam yang rindu kepada ibunya, senantiasa siang malam mendoakan ibunya, nanti ada harapan untuk bertemu. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim. Nah, ini sangat disayangkan kalau mereka kemudian di dunia tidak boleh
poligami, harus setia. Tapi apa artinya setia selama 20 tahun, 30 tahun, tapi di surga nggak sama-sama? Kalau di Islam boleh poligami, tapi di kehidupan yang kekal kita bisa bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Bayangkan, dalam kehidupan kekal tak ada lagi penyakit, tak ada lagi cemburu, nggak ada sakit gigi, sakit hati, nggak ada lagi, dan kita bersama dengan keluarga yang kita cintai. Masya Allah. Kita ke Dubai sendiri, nggak asik kalau nggak bawa istri, nggak asik kalau nggak bawa anak-anak. Sempurna kalau kita lagi bersama. Dan ini hanya ada di dalam ajaran agama Islam. Saya kira begitu sahabat-sahabat sekalian, penutup dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa jadi pelajaran buat saya pribadi dan juga teman-teman. Ketika ada kata yang salah, keliru, saya mohon dimaafkan, baik yang ada di bawah maupun yang ada di YouTube. Saya Zulkifli Abbas, mohon pamit untuk saat ini. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan, jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang ada di Zulkifli Abbas yang masih ingin menikmati